Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas macam-macam hipotesis, statistik, non-parematik. Pertama, itu ada hipotesis deskriptif, di mana hipotesis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau populasi berdasarkan data yang ada, tanpa membandingkan atau mencari hubungan dengan variabel lainnya. Terdapat manfaat dalam menggunakan hipotesis deskriptif, yaitu menggambarkan gambaran umum tentang suatu fenomena berdasarkan data. Dua, membantu dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil deskriptif. Tiga, memudahkan penelitian eksploratif sebelum dilakukannya analisis yang lebih lanjut. Terdapat hipotesis deskriptif diciri-ciri dengan tidak membandingkan atau mencari hubungan antar variabel, dan berfokus pada satu atau fenomena tertentu, serta sering digunakan dalam penelitian yang eksploratif atau survei. Nah, kelebihan dalam hipotesis deskriptif itu cocok digunakan dalam penelitian yang awal, yang bertujuan memahami satu fenomena, dan lebih relatif mudah diterapkan dan dipahami, serta tidak melakukan banyak variabel data yang lebih kompleks. Hanya saja, dalam hipotesis deskriptif ini terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, serta tidak dapat menjawab pertanyaan tentang sebab, akibat, atau perbedaan antar kelompok. Nah, selanjutnya itu hipotesis komparatif, di mana hipotesis komparatif ini digunakan untuk membandingkan satu atau lebih kelompok atau variabel dengan manfaat membantu mengetahui apakah terdapat perbedaan antar kelompok yang diuji, serta bagaimana dalam penelitian eksperimen atau dikuasai eksperimen. Hipotesis ini dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu atau perlakuan atau metode. Hipotesis ini diciri-ciri dengan membanding dua atau lebih kelompok atau variabel dan memiliki variabel bebas serta variabel terkait. Umumnya diuji menggunakan uji statistik seperti uji Teman, Whitney, U, atau ANOVA. Nah, terdapat kelebihan dalam hipotesis komparatif, di mana hipotesis ini cocok untuk melakukan penelitian eksperimental yang membandingkan metode kelompok atau perlakuan tertentu. Dapat digunakan untuk menguji efektivitas intervensi atau metode yang berbeda, serta memungkinkan analisis lebih lanjut jika ada perbedaan signifikan antar kelompok. Hanya saja terdapat kekurangan, di mana hipotesis ini memerlukan data yang lebih besar dan valid untuk perbandingan yang akurat. Tidak dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat secara langsung, dan terkadang sulit untuk mengontrol faktor luar yang mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya itu ada hipotesis asosiatif, di mana hipotesis asosiatif digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, terdapat juga manfaat hipotesis asosiatif, yaitu membantu mengetahui apakah adanya hubungan antar dua variabel maupun lebih, dan berguna dalam penelitian korelasional dan regresi, serta dapat digunakan untuk meramal suatu fenomena berdasarkan variabel lainnya. Hal ini diciri-ciri dengan menguji hubungan antar dua kelompok atau lebih, tidak membandingkan kelompok tetapi sejauh mana variabel tersebut dikaitkan, serta diuji menggunakan metode statistik seperti uji korelasi, Pearson, Spearman, dan uji regresi. Nah, terdapat juga kelebihan di mana dapat digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan antar variabel. Hipotesis ini cocok untuk melakukan penelitian sosial, ekonomi, dan eksperimental, serta memungkinkan prediksi terhadap variabel lainnya berdasarkan hubungan yang ditemukan. Hanya saja terdapat kekurangan dalam hipotesis ini, yaitu tidak dapat menentukan sebab dan akibat secara langsung, dan bisa terjadi korelasi palsu di mana hubungan antar variabel terpengaruhi oleh faktor luar, serta
prestasi hasil harus hati-hati karena hubungan tidak selalu kuasalitas. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebih kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.